Hmm. Halo, sekarang bagaimana? Terdengar? Dengar. Oh iya ya, sudah ada yang sudah agak jelas. Oke, sekarang sesi diskusi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi sebelum nanti kita bahas rencana UTS-nya. Materinya silakan ditanyakan baik pertemuan ini ataupun mulai dari pertemuan pertama silakan. Oke, kalau mau bertanya langsung boleh, mau bertanya via chat juga silakan saja. Via chat juga boleh. Pak, izin bertanya. Oke, siapa nih? Sita. Oke, silakan. Saya masih agak bingung untuk yang behavior. Kan di contohnya open sama close. Tapi kayak katanya behavior tuh ngubah atribut si objeknya. Terus kalau open close itu ngubahnya di mananya. Sama di SQL kan ada trigger. Nah, trigger itu termasuk behavior atau enggak? Kasih. Oke. Nah, tentang behavior. Tadi ada contoh open close. Itu contoh yang di mana ya? Bisa lihat. Di slide atau di mana yang open close? Kalau nggak salah di slide yang dari Bapak. Oh, yang di saya. Coba kita lihat slide yang halaman berapa? Belum dibuka, Pak. Oh, ya. Behavior. Oh, ini ya. Ada yang book ini ya. Oke, kita tampilin dulu. Oke. Nah, ini ya. Yang benar kan yang ini ya? Contoh book ini ya? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi yang di atas ini atribut ISBN, title, dan seterusnya. Nah, kemudian ada di sini ada behavior-nya open close ya. Berarti bukunya bisa apa namanya? Diberi status dibuka ya ataukah ditutup ya. Oke. Ya, ini salah satu contoh behavior ya. Nah, karena ini ciri-cirinya dia adalah kata kerja ya. Nah, ini salah satu ciri behavior. Tapi karena ini levelnya adalah level analisis ya. Nah, kita masih belajar di level analisis ya. Analisis dan modeling. Jadi di sini tidak terlihat jelas bagaimana open close ini diimplementasikan. Nah, tapi nanti ketika ingin diimplementasikan menjadi source code, ini harus ada atribut tambahannya untuk menyimpan statusnya apakah terbuka atau enggak, kan? Ya, mungkin bisa ditambahkan status di sini nanti ketika implementasi ya, ketika sebelum di coding ya. Nah, perlu ada atribut baru, misalnya is open ya. Nah, is open, nanti open ini akan mengubah statusnya menjadi true ya kalau open. Kalau close akan mengubah statusnya menjadi false atribut tersebut. Oke ya. Nah ya, jadi kita perlu pahami, ya, memang contoh-contoh yang diberikan di sini adalah level analisis. Tuliskan semua atribut yang menjadi kebutuhan di level analisis ya. Nah, ini kan kalau kita lihat atributnya memang yang dipahami di level bisnis ya, di level user. Buku itu ada ISBN-nya ya. Buku itu ada title-nya ya. Buku itu ada copyright date-nya, ada edisinya. Kemudian apa yang bisa dilakukan terhadap buku tersebut?
bisa dibuka, bisa ditutup ya. Mungkin sistemnya ini semacam digital library gitu ya, bisa membaca dan menutup buku gitu ya. Atau yang lain, yang mudah dipahami user system owner. Tapi ketika ini ingin diimplementasikan menjadi kode ya, di level implementasi atau desain yang detail, nah ini open close ini harus ada ditampung datanya. Ketika open itu, yang mungkin kalau ketika open kan paling berkaitan dengan GUI-nya ya. Di luar dengan objek ini, GUI-nya ada membuka buku, tetapi harus ada yang menyimpan status buku itu sedang dibuka misalnya. Atau buku itu boleh dibuka, boleh ditutup, itu perlu ada status yang menyatakan itu ya. Dan itu status teknis ya, bukan level bisnis ya. Mungkin ada nanti di sini is open gitu ya. Is open ya, atau is nilainya true dan false, atau bisa dibuka ya, can open ya, tuh bisa dibuka. Perlu beberapa tambahan ya supaya metode ini berfungsi. Oke, sampai situ kira-kira paham siapa tadi, Sita? Iya, Pak. Ya, jadi memang ini di level desain bisnis. Kalau ditanya implementasinya ya belum jelas ini, ya. Belum jelas bagaimana diimplementasikan dalam bentuk kode. Tapi nggak masalah, ini di level analisis dan desain boleh seperti ini ya. Makanya tadi buang dulu bagaimana pemikiran coding kita ketika memang di level analisis ya. Nah, ketika mau di-code barulah kita tambah atribut memang yang perlu ditambahkan di sini. Oke, silakan kalau ada lagi. Kalau misalnya trigger di SQL atau enggak? Oh iya, satu lagi belum saya jawab ya. Trigger. Oke, di sini ada contoh trigger juga nih. Di slide ini slide use case. Use case di mana ya? Nah, kalau kalian perhatikan slide yang tadi, ada satu aktor di situ, aktornya bukan orang, gitu ya. Meskipun gambarnya orang, gitu. Nah, ini kan club member ya, pas member marketing. Nah, di sini ada time. Nah, ini bukan manusia nih, ya, time. Kalau kita lihat apa yang dikatakan fungsi generate daily 10, 30, 60 hari ya, default agreement report ya. Jadi ini untuk mengenerate report secara otomatis ketika 10 hari, 30 hari, 60 hari. Nah, ini kan bisa dilakukan otomatis, nggak perlu dilakukan oleh manusia mengklik setiap 30 hari, enggak ya. Nah, jadi di sini aktornya adalah time atau timer. Jadi akan ada timer di mana setiap 10 hari dia akan mengenerate report ya. Setiap 30 hari juga akan mengenerate report. Dia aktor ya, karena melakukan itu. Jadi dengan trigger. Nah, jadi aktor-aktor yang sudah muncul ya. Nah, tadi bisa time atau bisa yang lain. Ya. Jadi di sini aktor bisa selain user atau selain manusia. Nah, kemudian apakah tadi masuk sebagai behavior? Nah, itu jadi kalau pemikiran kita lihat contoh yang book tadi. Oke. Nah, sama seperti ketika kita menyusun objek ya. Misalnya kita ingin mengidentifikasi apa sih atribut dan behavior dari book. Kita buang dulu detail bagaimana sistem itu bekerja. Tapi kita fokus ke buku. Buku itu apa atributnya, bisa diapain dan atau bisa ngapain. Itu aja. Oke. Nah, jadi triggernya kalau yang men-trigger bukan buku ya berarti bukan di sini itunya. Kalau yang bisa men-trigger biasanya
notifikasi gitu ya. Nah, notifikasi itu bisa men-trigger ya, kirim pengingat ya, notifikasi ya, kemudian warning, objek-objek tersebut yang bisa memberikan trigger ya kepada yang lain. Jadi triggernya jangan dimasukkan di sini ya. Jadi di sini cukup behavior apa sih, atribut apa yang fokus untuk buku, nggak usah mikirin buku ini nantinya akan punya relasi dengan notifikasi, buku punya relasi dengan pengguna, nggak usah mikirin itu. Pikirin aja buku itu apa atributnya ya, apa yang ada di buku tersebut ya. Kemudian kita bisa ngapain buku ini atau buku ini bisa ngapain gitu ya. Nah, itulah yang dimasukkan menjadi behavior. Nah, masalah trigger dan selanjutnya itu nanti terkait dengan relasinya ya. Ketika sudah berelasi dengan apa, atau dibahas pada saat use case ya. Nah, jadi kalau ingin melihat yang mana trigger yang mana enggak, itu dibahas di use case. Di sini akan kelihatan siapa yang men-trigger, bagaimana proses triggernya, lebih detail lagi dibahas di activity dan sequence. Jadi bahan-bahan untuk membuat program itu bukan cuma kelas diagram ketika object oriented. Kelas diagram mungkin banyak membantu kita melihat sistem secara keseluruhan dan menyusun struktur datanya, menyusun database-nya. Nah, tapi untuk membuat logic programnya itu banyak informasi didapat dari use case. Use case, kemudian activity, ini banyak informasi untuk menyusun logic programnya, source code-nya. Kemudian sequence diagram, ini juga banyak informasi di sini. Oke, mungkin itu Sita. Mudah-mudahan jawabannya yang dimaksud seperti itu. Sudah cukup? Iya Pak, terima kasih. Oke, ya. Silakan kalau ada lagi. Mau tanya, Pak. Oke, ada siapa? Mengenai UTS, Pak, gimana nanti bentuk soalnya? Oh iya. Kalau pertanyaan tentang materi ada lagi? Sekalian kalau nggak ada tentang materi kita bahas UTS-nya. Oke, kalau gitu sekarang saya sampaikan tentang UTS-nya ya. Jadi untuk UTS-nya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga sebenarnya pekan lalu, bahwa modelnya adalah formatnya tidak terstruktur ya. Oke, jadi akan menyusun makalah ya, individu ya, bukan kelompok. Menyusun makalah, melakukan analisis sistem dan akan diberikan contohnya ya. Contohnya ya. Jadi nanti akan dikirimkan contohnya makalahnya itu bagaimana ya. Dan kalian akan mencari sistem yang lain selain yang dicontoh ya. Untuk kalian analisis ya. Mulai dari requirement specification ya sampai dengan modelingnya ya. Jadi ada modeling berbasis DFD ya, modeling IRD, kemudian ada
object modeling. Oke, jadi nanti ketika jadwal ujiannya akan dikumpulkan ya seperti UTS sebelumnya yang modelnya tidak terstruktur ya, penugasan tidak terstruktur gitu ya. Jadi akan diberikan rencananya pekan ini ya, pekan ini akan diberikan tadi contohnya beserta petunjuknya, kemudian pada saat jadwal diberikan BAK, dan nanti ketika jadwal ujiannya di UTS itu akan kalian upload ya dengan fasilitas yang disediakan oleh BAK. Jadi ya tidak usah menghafal ya, karena kalian bisa membuka catatan sepuasnya, ya, bisa membuka video dan segala macam. Nah, cuman yang dikerjakan adalah prakteknya ya. Nah, bagaimana menganalisis, termasuk sistemnya kalian yang akan mencari sendiri ya. Boleh sistem yang real yang sudah ada, ataupun sistem yang artificial yang kalian bayangkan. Ya. Tentunya kompleksitasnya dibatasi ya, jangan sistem yang terlalu kompleks atau ambil modulnya saja ya. Nanti contohnya bisa melihat ya, bisa dilihat contohnya kira-kira sistem yang bagaimana, yang sekompleks apa yang bisa ditulis menjadi UTS-nya. Oke, kira-kira UTS-nya seperti itu. Jadi pekan ini ditunggu aja emailnya. Nanti akan disampaikan lewat email penugasannya. Dan jadwalnya juga ditunggu aja. BAK belum ngirim jadwal berarti ya. Oke, ditunggu aja. Nanti ya seperti biasa, ditulis dan kemudian diunggah. Nah, itu tentang UTS-nya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bagaimana UTS-nya? Jelas? Oke, kalau jelas ya tinggal ditunggu aja ya. Dan dipelajari yang sudah ada, dan enaknya kalian nggak usah ngapal ya, tetapi paham ya. Paham bagaimana prakteknya ya, lebih ke prakteknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, ini masih ada waktu sebenarnya 5 menit ya, kita selesaikan aja, kita tunggu aja 5 menit, kalau ada ya silakan aja. Ya. Iya Pak, mau tanya Pak. Oh masih ada, oke. Ya. Mana? Memungkinkan nggak Pak, kita ini ada project yang mengharuskan kita memanfaatkan DFD, UML, sama ERD-nya Pak? Oke, kalau memungkinkan ya. Tapi yang penting kalian paham bahwa memang itu pendekatannya berbeda ya. Jadi bukan dulunya ya. Yang pertama muncul itu adalah DFD ya. Karena memang prosesnya ya, pemikiran pada saat itu dimunculkan ya, pengembangan sistem adanya seperti itu yang mudah dipahami gitu ya.
prosesnya ya, diidentifikasi ya. Kemudian dia gambar diagram prosesnya ya di FD-nya. Kemudian setelah itu prosesnya sudah jelas ya, sudah jelas fungsi-fungsi apa yang ingin dibuat. Datanya nih belum jelas ya, bagaimana struktur penyimpanan datanya ya. Dilakukanlah proses IRD ya, menyusun data model ya. IRD ya, diidentifikasi entitasnya, semua yang entitas untuk menyimpan data diidentifikasi ya. Nah, kemudian belakangan muncul object oriented gitu ya. Object oriented tadi pendekatannya memang benar-benar berbeda dengan cara yang sebelumnya ya. Objek apa yang ada, dia melihat apa namanya? Dunianya itu dia melihat objek-objek. Oh, objek ini mereka saling berinteraksi gitu ya. Nah, kalau gitu kita sempurnakan dulu objeknya dan objek lain objek itu sebenarnya independen gitu ya. Objek A dengan objek B dianggap dulu tidak ada hubungan, tapi dilengkapi dulu atribut dan behavior-nya, objek ini bisa ngapain, objek ini bisa ngapain. Baru dibuatlah relasinya ya. Objek ini mengirim pesan ke objek B ya, saling berinteraksi. Pemikirannya seperti itu gitu. Nah, maka pendekatannya ya, dibuat objek-objek, dibuat relasinya saling berinteraksi ya, satu sama lain. Objek A mengirim pesan ya, karena di pemikiran objek oriented itu dunia ini adalah objek gitu ya. Dan dia bisa mengirim pesan ke objek lain ya, untuk dilaksanakan oleh objek tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadilah ujungnya nanti jadi kelas diagram. Oke. Nah, kalau setelah jadi kelas diagram mau diturunkan menjadi tabel relasional, bisa menggunakan juga pendekatan IRD. Normalisasinya di database bisa digunakan supaya dia bisa menjadi tabel ya. Tapi ada juga teknologi baru, memang penyimpanan itu, database itu bisa menyimpan objek. Ada juga ya. Nah, jadi object oriented database itu ada juga. Ya. Jadi dia tidak mendefinisikan bahwa kelas diagramnya itu harus diubah menjadi tabel relasional. Ya. Nah, sekarang kan penyimpanannya teknologinya sudah macam-macam. Ya. Kalau dulu adanya ya baris kolom relasional. Ya. Nah, maka IRD dulu yang terkenal ya. Tapi sekarang kelas diagram, kalaupun mau disimpan kelas diagram menjadi tabel relasional, boleh ya diturunkan, dinormalisasi dan seterusnya. Itu kan sudah mirip IRD. Atau mau disimpan dengan menggunakan objek relational model, kan ada database objek relational database gitu ya. Mapping antara relational dengan objek, itu bisa ya. Ataupun objek OODB, object oriented database, nah itu bahkan bisa lebih mudah lagi ya, nggak usah buat IRD-nya. Itu bisa. Nah, bagaimana dengan fungsi-fungsinya di FD-nya tadi sudah dijelaskan di activity diagram dan sequence diagram ya. Jadi activity diagram dan bentar. Nah. Ya, jadi bagaimana dengan programnya, logiknya? Tadi kan datanya bisa diturunkan dari kelas diagram, gitu ya. Nah, bagaimana dengan logik programnya yang sebelumnya itu didapat dari DFD? Yang tadi mulai dari use case, activity diagram sampai dengan sequence diagram, di situ sudah jelas fungsi-fungsi apa yang perlu dibuat. Ya. Kalau berbasis web service apa yang perlu dibuat, ya. Metode apa yang perlu dibuat di programnya itu sudah jelas di situ. GUI apa yang perlu dibuat di sana sudah jelas. Kalau kita lihat dari sequence diagramnya. Jadi sebaiknya pilih salah satu, mau pendekatan DFD plus IRD atau object oriented. Kalau dunia nyatanya ya, kalau misalnya datang ke organisasi pendekatan object oriented, oke, silakan pakai object oriented mikirnya. Jangan digabung-gabung ya. Nah, meskipun nggak masalah ya, nggak masalah misalnya karena kan di object oriented dia tidak mengharuskan UML itu ada. UML itu ada, yang penting terakhir ada objek-objek ya, dan atribut dan behaviornya. Nah, langkah untuk memperoleh objek-objek atributnya itu disarankan menggunakan UML tadi. Ya. Tapi pakai DFD pun nggak masalah untuk mendeteksi objek apa yang ada. Nah, jadi sekarang banyak juga yang campur-campur ya. Nah, tapi tadi memang pendekatannya berbeda. Ya. Pendekatan untuk menganalisis sistemnya berbeda. Ya. Nah, tinggal dilihat kalau misalnya
di organisasi itu cocok proses intensif ya, prosesnya yang banyak, ya mungkin cocok menggunakan DFD ya. Oke. Tapi kalau organisasinya objek yang berinteraksi banyak, itu cocok menggunakan objek oriented. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kalau ada lagi boleh satu sebelum diakhiri. Udah jam 10 lewat ya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja. Pokoknya kelas selanjutnya pengen masuk. Ya. Jadi sampai ketemu lagi setelah UTS ya. Dan semoga UTS-nya lancar ya. Ditunggu aja petunjuknya ya. Dan semuanya dapat nilai yang bagus ya. Amin. Oke, saya akhiri sesi ini. Kalau ada pertanyaan pun boleh ditanyakan lewat Classroom, nggak masalah. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, udah, oke. Apa struktur itunya? Makalahnya itu sampai yang terakhir itu nggak, Pak? Seperti yang tugas kelompok itu kan kalau rumitnya sampai yang paling terakhir banget. Akan diberikan contoh, nanti kerumitannya seperti contoh itu ya. Jadi akan diberikan contoh 1 atau 2 makalah nanti. Nah, kalian membuat seperti itu dengan sistem yang berbeda. Itu aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, saya akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.